Di Indonesia ini kan kadang-kadang orang anunya figur ya. Iya. Ya figur sih ya. Ya, Jadi karena kalau- dibawa sama Yusuf Mansur katanya. gitu ya, dengan figur itu ya kita memang harus belajar sejarah gitu ya. Sejarah itu bukan sejarah yang kita pelajari di sekolah. Jadi track record itu kan sejarah. Iya. Ya, track record seseorang. Jadi ketika seseorang ini siapa sih dia gitu, itu pertanyaan pertama kan, pertanyaan pertama. Jadi siapa sih orang ini ya, nggak kita ya. Jadi kalau tiba-tiba yang saya dengar nih ya, yang saya dengar misalnya di Masjid Darussalam itu tiba-tiba ditawari mobil gitu ya, diiming-iming Lexus gitu. ya, Lexus gitu kan, apa ya segampang itu? Ya kan nggak logik gitu kan. Iya, itu kayak Indra Ken modelnya. Iya kan? Pamer-pamer harta ya. Iya kan? Jadi kan artinya gini, kalau dari sisi marketing ya, pelajaran marketing, saya udah tahu nih orang ini kalau diiming-iming gampang nih. Iya kan gitu. Iya. Di marketing kan si tenaga penjual itu ya, dia udah tahu nih ya, makanya ada yang namanya consumer behavior kan, perilaku pelanggan. Iya. Ya kan, perilaku pelanggan. Jadi seorang yang seperti kasus ini, dia udah tahu nih perilaku pelanggannya kayak gini nih, diiming-iming percaya nih gitu, ya kan? Dikasih alamat palsu juga nggak teliti nih gitu kan. Jadi itu yang harus kita paham gitu. Jadi orang segitu mudahnya dibohongi, karena kalau kita belajar marketing itu ya, consumer behavior itu kita harus tahu persis itu. Makanya dalam hal ini disalahgunakan kan. Jadi kalau kita mau buka suatu usaha, di mana usaha itu akan kita buka kan, kita tahu tuh di lingkungannya kayak apa gitu. Siapa yang akan jadi konsumen kita dan sebagainya kan. Iya. Ya kan. Jadi jangan sampai kita tuh dijadikan objek gitu loh. Ya, ini berkaitan dengan alamat ya, Pak. Saya kan kemarin udah datang ke alamatnya gitu. Dan ini mohon maaf kalau tadi bilang ya emang niat nipu. Dia emang ini menurut tetangganya aja Adian saya ini apa ya, mafia gitu ya Pak ya, mafia. Emang benar-benar mafia dia. Karena banyak hal yang berkaitan dengan dia. Bahkan orang ini ya didatangi banyak orang gara-gara Adian saya itu juga. Dan menurut ya tetangganya ini, katanya saudaranya jadi tipu Pak. Waduh. Ini adik ibunya ya, adik ibunya punya anak. Nah ini anak-anaknya pada ditipu Pak. Ada yang sampai 800 juta Pak hadiahnya. Jadi ini mafianya nggak sembarangan Pak. Jadi ibaratnya kalau keluarga darah daging pun dihantam gitu Pak. Menghalalkan segala cara. Yang menghalalkan segala cara. Ini kebayang nggak Pak, siapa sih perilaku Adiansa itu kalau misalkan ini menurut tetangga ya, seperti itu ya. Ini menurut Bapak ini ya, kalau ini dibawa sama tokoh katanya yang mungkin pada saat itu mungkin dilulukan Pak, wah ini pengusaha hebat, mungkin kayak gitu sehingga mau. Jadi gini ya, bisa jadi tokoh ini tahu sebetulnya, tapi dia ngambil manfaat dari perilaku yang kayak gitu. Ya, kan bisa saja kan? Bisa jadi, saya nggak kita nggak tahu ya, kita nggak nuduh kan, kita memberikan perspektif pandangan sesuatu itu kan bisa A bisa B ya Pak ya. Kan gini, di dalam kita bergaul ya, kita kan tahu tuh perilaku teman kita kan. Ya kan, kita bergaul, dia suka apa gitu ya. Jadi orang yang cerdik ya, bukan cerdas ya. Orang yang cerdik itu ya, beda kan cerdik sama cerdas. Kalau cerdik itu ada negatifnya gitu ya. Orang yang cerdik ini lihat gini, saya bisa manfaatkan orang ini nih gitu. Ya kan, biarkan dia dengan keburukan dia gitu ya, saya manfaatkan keburukan dia itu untuk saya gitu loh. Kira-kira kan bisa begitu gitu loh ya. Jadi kalau saya menjalankan itu dengan saya, image saya jelek. Tapi kalau saya memakai dia, ya ada apa-apa kan dia yang kena gitu. Jadi ada orang-orang yang pintar memanfaatkan orang yang itu yang namanya orang cerdik gitu ya. Bukan cerdas ya, cerdik licik gitu ya. Orang licik ya memanfaatkan orang yang itu ya. Orang licik memanfaatkan orang bodoh ya kan. Orang licik memanfaatkan orang yang gitu tadi, yang oportunis tadi, dia jadi oportunis gitu. Iya kan? Oportunis apa terlalu baik Pak itu?
maksudnya terlalu baik gimana? Misalkan ya, oh ini Ustadz, kita harus tawadu aja gitu. Oh itu yang pihak yang dirugikan kan? Iya. Itu yang dirugikan. Tetapi pihak yang oportunis ini, si pelakunya ini, pelakunya. gitu ya kan dia melihat gini, orang ini bisa saya manfaatkan, gitu, ya kan? Bahwa itu nanti jadi korban di sana, gitu kan? Dengan memanfaatkan orang ini saya bisa kambing hitamnya itu gitu kan. Jadi sama-sama licik jadinya kan. Ya, yang satu licik memanfaatkan orang yang tenar. Ya. Kan banyak tuh artis-artis kita tuh dijadikan ambasador gitu ya. Ya kan, brand ambasador. Waktu robot-robot trading itu kan banyak ambasadornya. Iya kan, jadi ambasador gitu kan. Karena yang berniat jelek ini kan dia tahu kalau pakai ini saya bisa dapat banyak yang ngikut gitu kan. Nah, yang ini nggak ngerti nih. Iya. Ya kan, ini nempel kan, akhirnya antara orang orang licik dengan orang licik kan, saling memanfaatkan gitu ya, saling memanfaatkan. Nah, yang sana customer itu nggak ngerti, cuman berpedoman kepada figur kan, oh figur ini, makanya banyak kejadian investasi bodong, apa semua itu kan dasarnya cuman itu, tidak atas dasar pengetahuan berbisnis gitu. Ya, kita berbicara investasi bodong sekarang ya Pak. Berkaitan dengan kita bisnis yang nggak ngomongin yang patungan usaha sekarang, kita ngomongin tentang PyTrend Pak. Nah, investasi bodong itu, PyTrend dulu juga disebut sebagai investasi bodong ya Pak ya, karena ngumpulin dana patungan usaha pakai PyTrend juga. Nah ini, tapi saya nggak ngomongin tentang patungan usaha, kita ngomongin tentang umroh merdeka Pak. Nah itu kan harus daftar sekian juta ya Pak ya, sekian juta untuk booking seat. Dan booking seatnya pada saat penawaran itu ada beberapa video yang mengatakan ada 5 travel umroh yang udah bekerja sama, ada 2 yang bekerja sama. Pada akhirnya travel umrohnya yang dipakai Daku Travel Pak. Daku Travel ya milik Pak Jaman mungkin ya, Pak Yusman itu. Nah itu kan investasi ya sekitar 3 jutaan gitulah, 3 juta, bisa 3 juta lebih lah. Itu ya dalam tanda kutip korbannya banyak Pak. Itu korbannya sampai ribuan Pak. Ya kalau misalkan berdasarkan catatan yang saya terima dari obrolan-obrolan orang itu ada 7.000 lebih orang. Iya. Bayangin aja kalau kali 3 juta, itu kalau kali 3 jutanya ya Pak. Yang daftar itu bayarnya ada yang 12 juta Pak. 3 juta pukul rata lah, pukul rata 3 juta. Enggak gini, kita kan tadi ada 7 ini yang dia, enggak, maksudnya gini, 10 juta dipotong 3 jutanya sebagai umroh merdeka. Oh gitu. Misalkan itu 12 juta ya Pak, anggap aja kita pukul rata 10 juta, itu kalau 7.000 itu 70 miliar Pak. Kalau misalkan kita menghitung ke sana ya Pak ya, karena yang dianggap booking seat itu yang 3 jutanya kan. Nah kalau kita hitung 3 jutanya itu udah gede Pak, apalagi kalau 10 juta. Nah ini kita berpikir nggak sedang menuduh ya, ini faktanya memang kebanyakan mereka memang ya nggak ngerti setelah booking seat, setelah itu mau ngapain, karena nggak jelas Pak keterangan dari katanya keterangan dari pihak PyTrendnya nggak jelas setelah booking seat mau gimana. Nah banyak di media saya juga pernah upload katanya harus nabung ke Koperasi Indonesia Bersama sana, tapi mekanisme penabungannya itu harus bagaimana. Nah itu alur-alurnya nggak jelas Pak, sehingga pada saat itu pada saat PyTrend sudah turun, ini korban ini pada bingung, ini terus bagaimana nasib uang kita gitu Pak. Nah dari segi situ ya Pak ya, kerugian yang dialami masyarakat kan bisa dikatakan sangat besar ya Pak ya. Ini kalau misalnya ngomong Yusuf Mansur, itu uang kecil gitu kayak gitu mungkin ya, karena dia selalu ngomongnya triliun-triliun Pak. Tapi kan buat masyarakat yang cuma kerja di pabrik itu kan besar Pak uang segitu. Apalagi kalau di total dikali sekian ribu orang ya Pak ya, itu kan besar. Nah kasus ini kan banyak Pak kasus yang kayak gini, selain ya umroh pakai travel umroh kayak gini. Menurut Bapak ya, kalau misalkan dengan modus-modus yang membawa agama, ya yang kali gini membawa agama gini, ini dikaitkan dengan apalagi hubungan dengan koperasi, dengan nabung. Katanya nabung kan jelek kata Yusuf Mansur. Ini omongannya kan nggak konsisten ya Pak. Menurut Bapak ini niat nipu atau enggak? Ini pendapat ya, ini cuma pendapat aja nggak ini. Ya kan gini, kalau di pemasaran itu kan ada yang namanya need one expectation. Apa itu Pak? Maksudnya biar teman-teman lebih paham itu. Manusia itu kan dia ingin kebutuhannya terpenuhi, keinginannya terpenuhi, ekspektasinya terpenuhi. Ya. Need one expectation. Jadi kalau kita bicara orang Indonesia, kita bicara umroh, bicara haji, itu kan ada need-nya, ada want-nya, ada ekspektasinya kan.
ekspektasinya itu yang paling. Ya kan? Iya. Pertama kebutuhan kan. Saya sebagai orang Islam, Orang Islam yang kebutuhan. butuh butuh uang. Spiritualnya juga Iya gitu untuk ya. kegiatan Ada spiritual. need, want, expectation kan. Ekspektasinya ya tadi kebutuhan rohaninya Ya. terpenuhi gitu ya. Nah, oleh si orang-orang tertentu oportunis tadi, ya kan ini bukan sekali dua kali kejadiannya kan, yang model-model begini kan, Iya. yang model-model begini. Jadi saya tahu kalau orang ini dijanjikan dengan harga murah ya, satu yang kondisi spiritual gitu ya, maka itu jualan yang sangat laku. Ya. Ya, karena orang ingin need-nya terpenuhi, want-nya terpenuhi gitu ya, ekspektasinya terpenuhi gitu kan. Belanja pergi ke umroh, harganya murah, dengan iming-iming macam-macam kan. Banyak, iming-iming banyak kan gitu. Apa ya, kayak janji-janji yang segudang itulah. Iya kan. Ya. Itu need, want, expectation namanya. Ya, kalau dalam marketing itu seorang marketer ya dia harus tahu itu. Ya. Nah, orang ini ngerti nih. Yang menjanjikan. Ya. Berarti kalau dalam tanda kutip niat ya. Niatnya bukan niat yang benar gitu. Ya, maksudnya niat gitu, karena paham persis dengan kondisi yang akan terjadi kan. Bukan si pelaku nih. Si pelaku akan paham akan kondisi yang akan terjadi itu seperti apa gitu. Ya, jadi kalau saya. Karena kan gini Pak, orang kalau misalkan mau nyuri apa ya, itu kan pasti membayangkan kondisi rumah seperti apa dulu. Nanti saya gampangnya gini. Saya mau macari seseorang gitu ya. Saya mau macari seseorang, maka saya kan harus pelajari itu. Ya. Ini cewek matre misalnya, ya kan? Dia need-nya apa sih? Oh, dia perlu tas mewah gitu kan. Cara naklukinya gimana gitu? Enggak perlu tas mewah, dia perlu ini gitu ya. Ekspektasinya apa sih? Gitu. Ekspektasinya kan kesenangan kan. Iya. Nah, orang mau umroh, ekspektasinya apa sih? Ibadah kan, ingin dekat dengan Tuhan. Lalu dijanjikan itu. Jadi orang-orang yang menjual janji, ya. Penjual lidah namanya. Gitu kan? Itu kan bahasa marketing yang sekarang kan penjual lidah itu, Pak. Iya kan, dia tahu persis kalau orang gini nih bisa dikibulin gitu kan. Iya. Dikasih iming-iming, umroh murah, umroh dapat ini, umroh dapat ini. Oh, lebih banyak Pak dapatnya itu. Itu dia, karena dia tahu nih. Jadi kalau kita belajar marketing itu kan ada STP, segmenting, targeting, positioning. Segmen yang mana nih? Orang pintar kan nggak mau dia digituin. Iya, jelas. Iya kan? Nggak mau. Jadi saya sebagai marketer tuh saya lihat itu. Ini orang-orang ambil segmen mana? Segmen mana yang mau saya ambil? Ya katakanlah orang yang nggak terlalu uangnya terbatas, ya punya uang tapi terbatas dan tidak punya pengetahuan gitu kan, lalu dijanjikan gitu kan. Ya. Ini kan korban yang paling banyak itu kan di segmen yang ini. Iya. Ya kan. Segmen atas tuh nggak mau dia. Ya karena perilaku orang itu kan sebenarnya bisa dibagi beberapa macam secara general ya Pak ya. Secara general kan, gitu, consumer behavior itu kan gitu. Secara general kan kita bisa membagi, ini kemampuannya sekian, pola pikirnya sekian. Itu yang mau saya tembak gitu lah. Itu yang mau saya lirik gitu. Ini gampang dibodohi, ini gampang di ini. Nah rata-rata memang korbannya itu ya segmennya ya, segmennya di situ gitu ya. Yang di bawah itu. Segmennya di situ. Pertanyaan moralnya kan, tega amat sih. Lu punya hati nggak sih? Iya kan? Lu punya hati nggak sih? Kalau kita nipu orang kaya 10 juta, mungkin bagi orang kaya nggak ada apa-apa. Nggak kerasa itu. Ya kan? Tapi nipu orang miskin 1 juta, itulah 1 juta, 100.000 aja sakit hati itu. Iya, itulah. Tapi si orang ini dia nggak mikir itu kan. Dia pikir ya berapa dapat ya gue sikat aja gitu. Ya orang miskin itu ngasih utangan 100.000 aja Pak ya. Itu bertahun-tahun inget Pak. Apalagi ini jutaan gitu. Iya. Kebayang. Nah, karena kan, makanya kan kita korbannya kan ada yang mungkin kerja di pabrik dengan gaji mohon maaf pabriknya misalkan kayak di Garut atau di Kabupaten Ciamis pabriknya itu gajinya kan UMR-nya cuma 1,7 10 juta misalkan ikutnya. Itu berapa bulan gaji? Berapa bulan dia menabung kan untuk itu. Makanya itu kan itu menyakiti itu dia. Jadi di situ kita bicara etika, kita bicara moral. Ya kita bicara moral, apalagi dikaitkan dengan pakai agama-agama gitu oleh yang melakukannya. Itu kan
ya keterlaluan lah menurut saya, ya keterlaluan. Nah, dia orang yang melakukan ini paham dengan need want expectation. Orang yang melakukan ini paham dengan perilaku konsumen gitu kan. Ya, konsumen yang begini ini kalau ditipu gini dia nggak ngerti nih. Kayak tadi kan ditipu, ini alamatnya di sini gitu kan. Percaya aja gitu. Ya, percaya aja gitu. Jadi apalagi nggak mungkin dong si ini gitu. Ustadz gitu. Ustadz, nggak mungkin dong ini. Ya kan. Itu yang harus kalau belajar anunya kan filsafatnya itu logika kan. Jadi kita tuh harus ngerti itu ya, logika gitu ya. Kadang-kadang kita kan melakukan sesuatu kita nggak punya dasar filosofinya gitu. Karena bagi orang belajar filsafat itu kan sesuatu yang aneh, padahal sebetulnya prinsip dasar kan. Maka dikatakan filsafat itu sebagai induknya ilmu gitu ya. Jadi ketika awal idenya melakukan sesuatu itu kan ada filosofinya gitu. Jadi kenapa misalnya kita nggak boleh minum manis gitu kan, terlalu sering misalnya, itu kan filosofinya kita harus ngerti kan. Berarti ada sesuatu yang ya Rasulullah aja kan mengajarkan ya, nggak boleh begini, nggak boleh begini ya. Nah itu kan filosofinya harus kita baca sesuatu yang dibalik itu, dibalik sebuah pesan. Nah tidak semua orang ya membaca pesan dibalik pesan. Ya kan, jadi yang orang baca itu pesan yang di depan, pesan yang sebetulnya bukan ini yang harus kita pahami, yang di sininya nih loh. Ya tadi, apa iya umroh itu bisa bayar 3 juta kemudian saya berangkat gitu loh, ya kan? Nah, berapa lama saya ini, sementara tetangga saya mau umroh tuh bayarnya 40 juta gitu, 30 juta gitu kan. Ini kayak gini, kayak apa nih prosedurnya? Nah itu kan kita belajar memahami sesuatu, logik nggak sih? Kan filsafat itu kan bicara logik gitu kan, ada yang logik. Kalau sekalipun manusia itu juga punya namanya bonded rationality ya, dia tidak bisa semua dirasionalkan gitu. Ya, tapi kan kita harus tahu nih, ya misalnya gini, kalau ada orang yang menawarkan teh ini harganya 20.000, kan kita tanya, rumah makan kayak gini kok harga tehnya 20.000? Ya kan kalau kita makannya di restoran besar 20.000, kita bilang ya wajar lah gitu ya. 50.000 juga ada Pak? Ada kan, ya teh biasa gitu. Minum cendol itu kalau di kaki 5.000 gitu kan. Nah yang kayak gitu kan kita harus berpikir gitu loh. Tapi ketika kita tidak peka, maka disitulah kita jadi korban. Kan jadi korban dari ketidaktahuan kita, ketidakhati-hatian kita. Jadi ada orang yang selalu mengintip. Ya, tadi nih perilaku si yang satu ini, dia mengintip terus-menerus perilaku orang-orang yang tidak peka. Orang yang tidak peka itu yang dijadikan korban. Ya, ini pembelajaran aja ya buat teman-teman. Jadi ketika orang-orang yang memahami ekonomi, jadi ketika dia membayar sesuatu itu harus ada harga yang harus dibayar dan ada nilai yang sama dengan harga itu. Betul. Ini bukan soal es cendolnya atau teh manisnya, bukan yang bayar, tapi apa sih yang kita dapat dari tempat itu. Jadi ketika orang membeli tas harganya 1 miliar gitu ya, orang bilang gini, ngapain sih pakai tas 1 miliar? Ya bagi orang yang tidak need want tadi kan, need want expectationnya berbeda. Tapi bagi orang yang gengsinya tinggi, memang dia perlu itu, tas 1 miliar tuh hal yang biasa gitu kan. Nah itu orang yang begini dia nggak akan kegigit nih sama orang yang punya perilaku oportunis itu, nggak kegigit gitu ya. Nggak bisa dia menipu orang-orang ini. Yang bisa ditipu mana? Yang tadi segmen pasar yang tidak waspada gitu kan, yang tidak waspada bahwa perbuatan baik itu hanya sebuah selimut gitu ya, sebuah selimut, covernya aja, tetapi di dalam itu ada niat buruk. Nah ini yang harus kita ajarkan kepada umat gitu ya. Jangan mudah percaya kepada orang-orang yang berselimut agama gitu ya. Bukan berarti semua yang berselimut agama salah, enggak gitu ya. Artinya kita harus betul-betul waspada lah gitu ya. Banyak kan orang cari sumbangan, cari apa gitu ya. Ya kan itu kan modelnya gitu. Ya, orang yang tidak teliti korban. Itu pesan anunya sebetulnya. Jadi kalau dalam anunya istilahnya jangan bodohilah. Ya sudahlah, perilaku kayak gitu tuh udah hentikan lah ya. Kalau mau selamat di dunia akhirat berhenti deh gitu. Ya. Jangan lagi ini gitu. Apa sih enaknya ketawa di atas penderitaan orang gitu.
Ya kalau yang psikopat mungkin bahagia Pak. Ya. Yang bermasalah dengan psikologinya mungkin bahagia Pak. Iya, Kita nggak tahu. lihat orang lain susah gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya janganlah, sudahlah. Nah, tapi ya udahlah, itu perilakunya dia. Yang tugas kita ini menyampaikan agar umat itu waspada gitu ya, jangan mudah tergiur ya dengan janji-janji yang ini. Gunakan logika gitu ya, logik nggak sih gitu lah. Ya, kita kadang-kadang kan gini, ini ada obat nih bisa untuk semua penyakit gitu, kita percaya ya. Sampai segala rupa di Indonesia nih mending itu Pak, mending obat Pak, air putih percaya Pak. Itu dia saya bilang ya, air putih, bahkan air putihnya nggak sekedar dijampe-jampe, diludahin Pak, percaya Pak. Iya. Dia nggak periksa dulu gitu kan, dia nggak periksa dulu. Nah itu yang harus kita edukasi gitu. Ya, padahal kan Rasulullah begini Pak, Rasulullah itu kan orangnya higienis Pak, bersih gitu ya Pak ya. Rasulullah mengajarkan ya misalkan tentang obat-obatan kan dengan ilmu. Iya. Ini ada orang yang kadang-kadang ya mohon maaf ya, ada yang katanya ya kadang banyak figur sih, ada yang dukun, ada yang katanya ulama. Ya obatnya cuma diludahin. Itu kan secara ya pertama ya nggak higienis juga, itu juga mungkinan kita nggak tahu mengandung apa. Itu juga nggak rasional gitu loh Pak. Tapi tadi kena ketokohan kan, kena percaya yang tidak berdasar itu yang harus kita edukasi gitu ya. Masyarakat itu jangan lihat ininya lah ya, lihat tapi kepekaan kita. Jadi kalau kita udah dapat informasi kayak gitu 1, 2, 3, 4, 5 itu mungkin proses belajar ya. Habis itu kita bilang, oh iya saya percaya atau saya tidak percaya gitu kan. Jadi jangan satu kali langsung percaya gitu. Nah yang banyak terjadi itu begitu. Ya jamaahnya banyak ya. Itu yang namanya ini kan. Kalau di dalam menu kan branding ya Personal branding. Personal brandingnya kan. Ya lihat orang pakai jas, kita wah ini hebat nih gitu ya. Padahal kemasan aja gitu. Oke teman-teman, ini kita edukasi tentang belajar ekonomi. Kenapa saya mengedukasi ini? Karena masih ada orang yang memang ikut Training.net yang dalam tanda kutip itu MLM. Ya kurang lebih kalau bisnisnya dulu seperti itu Yusuf Mansur ya mungkin kedepannya akan seperti itu lagi. Makanya kita mencoba, ini nggak sedang menuduh Training.net-nya, kita mencoba memberikan edukasi. Kalau memilih bisnis ya sebaiknya yang rasional dan itu bisa tolak ukurnya jelas gitu Pak. Clear ya. Clear ya. Secara hukum clear ya. Aturan-aturan anunya jelas ya. Sedangkan yang aturannya jelas saja kadang-kadang bisa juga. Ya bisa juga. Ya, karena kan kesalahan manajemen. Kesalahan manajemen. Ya, seperti itulah. Jadi ya masyarakat hati-hatilah gitu ya, hati-hatilah. Jadi. Ya. Sampai di sini teman-teman ya. Ini terima kasih kepada Pak Irwansyah karena memberikan wawasan yang cukup banyak sebenarnya. Karena saya juga belajar tentang ya etika terutama karena kita sebagai anak muda kadang-kadang salah beretika ya Pak ya. Walaupun kita udah kadang-kadang punya masa lalu yang kadang-kadang ya bermasalah dengan keluarga, bermasalah dengan bisnis gitu ya Pak. Tapi kita harus terus belajar walaupun etika itu suatu yang proses terus-menerus ya, yang harus terus-menerus diasah ya. Diasah gitu ya. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.